Oke, kali ini kita akan membahas sebuah sungai yang bukan sembarang sungai. Kita akan menyelami lebih dalam tentang Sungai Gangga, aliran air yang dianggap suci dalam ajaran Hindu. Coba bayangkan angka ini, 400 juta. Ini bukan jumlah penduduk suatu negara besar. Ini adalah perkiraan jumlah peziarah yang datang ke satu festival saja, namanya Mahakumbh Mela, yang diadakan di tepi sungai ini. Angka yang luar biasa kan? Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya kan, apa sih yang bisa mengubah sebatang sungai biasa menjadi penyelamat jiwa? Gimana ceritanya aliran air bisa dianggap sebagai jalan menuju pembebasan? Yuk kita bedah sama-sama. Jadi, untuk benar-benar paham, kita harus melihat Gangga dari 3 sudut pandang yang berbeda. Pertama, sebagai sungai secara fisik, kedua, sebagai sosok dewi, dan ketiga, sebagai penyelamat spiritual dalam Sanatana Dharma, atau yang kita kenal sebagai agama Hindu. Perjalanan kita kali ini benar-benar akan mengikuti alirannya. Kita akan lihat gimana ketiga identitas ini, geografi, mitologi, dan keyakinan, bisa menyatu dan menciptakan sesuatu yang begitu sakral. Oke, sekarang kita masuk ke bagian asal-usulnya dan ini ceritanya seru banget soalnya ada 2 versi cerita. Satu versi yang bisa kita lacak di peta dan satu lagi versi yang datang langsung dari surga tertulis di kitab-kitab kuno. Lihat deh perbedaannya. Secara fisik, sumbernya jelas, Gletser Gangotri di pegunungan Himalaya. Tapi secara mitologis, ceritanya jauh lebih megah. Dikatakan bahwa Gangga ini adalah aliran dari surga yang pernah menyentuh kaki Dewa Wisnu. Jadi asalnya itu dari kosmos. Dan mitos turunnya Gangga ke bumi ini, wah ini kayak cerita film epic. Semua dimulai dari kutukan mengerikan yang menimpa 60.000 pangeran. Bertahun-tahun kemudian, seorang raja bernama Bagirata melakukan pertapaan yang sangat berat untuk membawa Gangga turun. Dan puncaknya, Dewa Shiva turun tangan, menangkap aliran deras Gangga dengan rambutnya supaya bumi nggak hancur. Keren banget kan? Nah, dari sinilah muncul sebutan unik untuk Gangga, Tripathaga. Artinya, dia yang melakukan perjalanan di 3 dunia. Kenapa? Karena diyakini Gangga itu satu-satunya sungai yang mengalir di 3 alam sekaligus, surga, bumi, dan dunia bawah. Ini menunjukkan betapa kosmiknya peran sungai ini. Oke, kita tinggalkan dulu kisah mitologisnya. Sekarang kita lihat dampak nyatanya. Gimana sungai ini jadi urat nadi kehidupan bagi jutaan orang saat alirannya membelah dataran India, baik secara harfiah maupun secara spiritual. Kalau kita lihat dari angkanya aja, ini udah luar biasa. Panjangnya lebih dari 2.500 km. Dan yang lebih gila lagi, sungai ini menopang kehidupan lebih dari 400 juta orang. Di ujung perjalanannya, Gangga membentuk delta terbesar di dunia, Sundarbans, yang bahkan jadi situs warisan dunia UNESCO. Dan status spiritualnya itu bukan main-main. Ada kutipan terkenal dari Bhagavad Gita, salah satu kitab suci terpenting dalam Hinduisme, di mana Sri Krishna sendiri berkata, "Di antara sungai-sungai, akulah Gangga." Ini bukti kuat kalau kesucian Gangga itu bukan cuma mitos, tapi inti dari ajaran. Biar lebih kebayang betapa pentingnya kota-kota di sepanjang sungai ini, coba kita pakai perbandingan ini. Varanasi bagi umat Hindu itu bisa dibilang seperti Mekah bagi umat Islam, sebuah pusat spiritualitas, tujuan ziarah utama yang didatangi dari seluruh dunia. Makanya, seluruh aliran sungai ini sebetulnya adalah sebuah rute ziarah raksasa. Mulai dari sumbernya di Gangotri, lalu ke Rishikesh yang dikenal sebagai ibu kota yoga dunia, lanjut ke Haridwar si gerbang surga, sampai ke titik pertemuan suci di Prayaraj. Setiap jengkalnya itu penuh makna. Nah, pertanyaannya, gimana keyakinan yang begitu dalam ini ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang kita akan lihat ritual-ritual nyata yang dilakukan orang-orang di tepi sungai ini setiap hari. Tapi sebelum kita lihat ritualnya, kita perlu tahu tujuannya apa. Tujuan utamanya adalah moksha. Moksha ini konsep penting banget di Hinduisme, yaitu pembebasan jiwa dari siklus lahir mati yang terus berulang. Dan bagi jutaan orang, Sungai Gangga adalah kuncinya. Dan cara orang berinteraksi dengan sungai ini beragam banget. Ada yang mandi untuk menyucikan diri dari dosa. Ada ritual doa harian dengan api yang disebut arati, biasanya saat senja, dan itu indah banget. Ada juga festival-festival raksasa seperti Kumbh Mela, dan tentunya upacara terakhir di mana abu jenazah dilarung ke sungai. Kepercayaannya itu begitu kuat, sampai-sampai ada keyakinan kalau setetes saja air dari Sungai Gangga
bisa menyucikan seember air biasa. Cuma dengan 1 tetes. Ini menunjukkan betapa dalamnya iman mereka terhadap kekuatan pemurnian Gangga. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Sekarang, ayo kita tarik benang merahnya. Apa sih makna abadi dari Sang Gangga ini yang membuatnya terus relevan dari zaman ke zaman? Jadi, dari tadi kita lihat kalau Gangga itu punya banyak sekali wajah ya. Dia adalah jalur kehidupan secara geografis, dia adalah seorang dewi yang dipuja, dia juga pemurni jiwa yang punya julukan Pati Tapavani, bahkan dia adalah tokoh penting di kisah Mahabharata sebagai ibunya Bhisma. Dan di atas segalanya, dia adalah simbol kemurnian dan pengampunan. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Nama Gangga itu sudah mengalir di jantung kitab suci dan sejarah Hindu selama ribuan tahun. Dari kitab Rigveda yang paling kuno sampai ke wiracarita besar seperti Mahabharata. Dia selalu ada di sana, sebagai sumber kehidupan dan keselamatan. Nah, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Konsep memandang sungai sebagai seorang ibu, sebagai dewi, itu kan dalam sekali maknanya. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua. Coba bayangkan. Kalau kita bisa melihat semua sumber air di sekitar kita dengan rasa hormat yang sama, kira-kira apa ya yang akan berubah dari cara kita memperlakukan planet kita ini?